sudah tiba di bulan Juli di minggu yang kedua dengan keadaan sehat. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita datang berkunjung, beribadah di rumahnya yang kudus. Mari saya undang pagi hari ini untuk kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan satu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa mulut kami untuk datang memuji-Mu.
kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu, Kau baiklah, kami bersyukur. Mari sembah Tuhan, bawa hati untuk memuji-Nya. Kami bawa segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami, kami memuji-Mu Raja kami, Allah kami yang baik. Terima kasih, oh haleluya, oh Yesus yang baik. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya Yesus, glory haleluya, oh haleluya Yesus. Segala puji, segala syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Puji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Mari bawa syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam Ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hal segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala
tentaranya. Pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang. Pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hal air yang di atas langit. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami datang membawa segala pujian dan penyembahan kami. Kami sujud datang menyembahmu. Kami sujud datang mengabdi dan berbakti kepadamu. Hanya inilah hidup kami. Hanya inilah persembahan kami. Agar Engkau berkenan menyambut kami. Agar Engkau berkenan Tuhan mendengar pujian dan penyembahan kami. Hati kami yang terbuka, hati kami yang terdalam. Tuhan, kami datang dengan kerinduan yang sama, yaitu kami ingin dekat dengan Engkau, kami intim dengan Engkau, kami dekat, kami erat dengan Engkau Tuhan. Dan kami ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, hati kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami ingin kehadiran-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan, dan kami siap bersuka cita karena kami adalah umat-umat tebusan Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan di dalam dan di atas nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin, haleluya. Masih tetap semangat, kita mau katakan hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara yang percaya mari lambaikan tangan. Amin, haleluya Yesus.
saudara, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan pada Tuhan, ketika Tuhan berfirman, kita jadi yakin. Ketika Tuhan bertindak, kita jadi menang. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara katakan dengan iman. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Oh iya. Amin. Haleluya. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari yang datang berbeban berat, percaya, serahkan pada Tuhan. Setiap beban hidupmu, segala sakit penyakitmu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya bagi tiap kita. Asalkan kita mau percaya.
mujizatnya, mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, karena kami percaya betapa kayanya apa yang Kau sediakan bagi orang-orang benar, ketika kami dengan hati terbuka menyediakan hati kami untuk sefirman-Mu. Kerjakanlah Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami percaya Roh Kudus Engkau akan tolong kami, mampukan kami, pengertian kami yang sangat terbatas, yang terlalu banyak diisi oleh informasi-informasi dunia, kadang membuat iman kami menjadi salah, menjadi goyah. Dan hari ini sucikanlah supaya kami tidak tergantung kepada informasi dunia yang merusak pikiran kami, tetapi kami bergantung kepada firman Tuhan. Kami bisa menghadapi hidup ini dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, kami dapat hidupi dengan cara yang benar. Karena firman-Mu adalah dasar dari kehidupan kami. Terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan bagian ini Bapa. Terpujilah Engkau. Semua kami akan menikmati berkat Tuhan yang mengubah hati dan konsep dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kekasih. Shalom. Shalom semua. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara buat doa sehingga dalam waktu 10 hari ya. 10 hari, 7 hari di Kalimantan, di Balikpapan, di IKN, kemudian 3 hari di Garut untuk retreat gereja-gereja se-Garut. Dan puji Tuhan, saudara-saudara terima kasih untuk semua doanya, karena saya percaya ini adalah dukungan doa dan saya melihat bagaimana ajaibnya Tuhan dalam di Balikpapan. Saudara semua tahu ya, Balikpapan, Kalimantan penuh dengan hal-hal yang mistik luar biasa. Tetapi puji Tuhan, dalam satu sesi saya memimpin doa pelepasan untuk seluruh orang yang hadir, sekitar 364 orang. Itu bukan hal yang mudah karena karena saya berdiri di sini sementara mendengar ada yang teriak di sana, ada yang teriak di sana, sementara doa pelepasan berlangsung. Saya harus turun dulu di mimbar untuk tenangkan yang satu dan yang lainnya. Tetapi puji Tuhan semua berlangsung dengan baik. Puji Tuhan, saudara-saudara, Allah kita baik. Dan sebelum berangkat sebenarnya saya tahu bahwa kondisi tubuh saya sedang merosot. Saya mulai batuk-batuk dan saya bersin-bersin. Tetapi dalam pelayanan semua dalam pertolongan Tuhan sehingga semua berlangsung dengan baik. Panasnya luar biasa. Di Kalimantan panasnya luar biasa, apalagi di IKN. Aduh luar biasa panas. Begitu selesai dari sana kami langsung pergi ke Garut dan saya harus jadi pembicara di Garut. 13 derajat di Garut dinginnya. Oh itu langsung drop saudara-saudara. Kesehatan saya langsung tergoyang di situ. Aduh Tuhan dinginnya luar biasa. Belum perjalanan saudara-saudara, perjalanan dari Sukabumi ke Garut. Habis 11 jam, 12 jam. Setelah ibadah saya pamit karena saya harus ke Garut. Doakan supaya tidak sepanjang itu waktunya. Karena kami harus mengurus tukang yang akan renovasi besok. Gereja sudah mau ambruk di belakang. Dan itu akan rencananya dibikin kamar saya, sehingga kamar yang di depan ruang ibadah akan diblong supaya lebih besar, sehingga Natal kita tidak kesulitan dengan tempat yang kekurangan. Natal yang lalu banyak orang berdiri, jadi doakan karena Senin akan ada tukang, jadi saya harus ke Garut. Setelah firman saya akan langsung, jadi saya maaf tidak bisa bersalaman dengan saudara, tetapi beberapa saudara yang wajahnya baru saya kenal, selamat datang. Tuhan memberkati ya.
Saya baru lihat beberapa saudara datang. Pertama, Tuhan berkati ya. Ya, baik. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Saudara-saudara, saya melihat saudara sebagai orang yang menerima berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tanpa saudara sadari, itu berkat setiap hari baru. Nah, hari ini ada berkat khusus untuk saudara yang tempat duduknya ada stiker smile-nya. Ada stiker smile-nya di tempat duduk saudara, maka nanti saudara tolong bawa stikernya itu dan serahkan kepada Kanansi. Saya tidak tahu, coba saudara silakan, enggak apa-apa, ini belum firman Tuhan, jadi cari dulu, jangan penasaran. Cari dulu stiker smile-nya ada di mana. Apakah ada? Apakah ada? Oke, siapa? Mama Mika. Oke, nanti setelah ibadah hubungi ke Kanansi untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tepuk tangan saudara-saudara. Hari ini kita akan tahu 3 pemberian dari Tuhan. Saya sampaikan ini sebenarnya dasar banget. Tetapi gara-gara saya mendengar ada pernyataan atau pengajaran yang agak kurang tepat. Jadi saya harus meluruskan. Itu membuat saya terkejut karena saya juga ada di situ dan kemudian saya mendengar pengajaran itu, saya terkejut. Jangan-jangan jemaat juga nggak ngerti kali ya. Jadi akhirnya saya harus mengajari ini, ya. Apa itu 3 pemberian Tuhan? 3 pemberian Tuhan saya mau sampaikan. Pertama adalah bakat. Apa? Yang kedua adalah talenta. Sebutkan. Yang ketiga adalah karunia. Nah, siapa tahu bedanya? Nah, wajahnya sudah memang kerut. Beberapa orang tidak tahu bedanya. Bakat itu apa? Talenta itu apa? Karunia apa? Ini apa kita harus punya dasar yang benar supaya kemudian kita melakukannya dengan penuh pemahaman, dan ketika melakukannya dengan penuh pemahaman kita mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Saudara terima berkatnya. Jangan sampai abai. Apa itu bakat? Bakat adalah pemberian Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Teruskan, bakat adalah kemampuan yang sudah ada dan dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi bakat adalah kemampuan yang kita miliki sejak lahir. Saya mau coba kasih contoh untuk Joey. Joey punya bakat nyanyi. Kenapa? Dia cuma dengarkan beberapa lagu, setelah itu lepas dia akan nyanyi. Itu bakat. Tidak ada yang ngajarin, itu bakat. Apalagi tadi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Dia tahu obat, tapi dia bingung, kok obat dinyanyi-nyanyiin ya. Jadi dia perhatikan lagu itu benar-benar. Hati yang gembira adalah obat. Saya yakin dengar sebentar lagi dia akan bisa nyanyi lagu itu. Itu bakat, sudah ada sejak lahir. Sudah terlihat masa kecil. Orang tua sudah lihat, anak ini pinter ngomong, anak ini pinter nyanyi, anak ini cepat dengan musik. Saudara mau tahu kalau musik, dia ikuti irama musiknya pas. Dalam ketukan irama musik, dia akan pas. Nah itu anak itu punya bakat nyanyi, bakat musik, maaf. Nah bakat slide berikutnya, bakat menyanyi, melukis, menari, musik, memasak, berbicara, memahami angka, seni, dan lain-lain. Apa firman Tuhannya? Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Ya, saudara bisa baca tapi saya ambil sebagian. Lihat, telah kutunjuk Bezalel dan telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan dalam segala macam pekerjaan. Bezalel telah diberi oleh Tuhan sejak dari dia kecil kemampuan, dan dia kembangkan itu sehingga dia menjadi ahli. Inilah bakat. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Engkaulah yang telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan yang bentuk kita dan beri kita bakat-bakat secara masing-masing berbeda-beda.
Oleh sebab itu anak-anak dengan kebutuhan khusus, mereka memiliki bakat tersembunyi yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus, saudara jangan merasa bahwa saudara merasa tertekan dengan hidupnya, tidak. Anak ini anak spesial yang diberi oleh Tuhan kemampuan, kelebihan. Kita harus bertanggung jawab untuk melihatnya sehingga dia dapat mengembangkan diri. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Tentu kita sering melihat orang-orang cakap, sadari bahwa bakat kemampuan yang ada sejak lahir sudah nampak sejak kecil akan semakin tajam jika ditekuni, dipelajari dan dikembangkan. Ini dia, saudara-saudara. Baik. Nah, sekarang kita ngelihat apa yang kedua. Saya mau tanya dulu, saudara punya bakat kah? Saudara punya bakat? Bakat, saudara orang yang mengatur, orang yang tahu, dia bersih-bersih, aduh kalau sudah lihat rumah berantakan, dia akan bersih-bersih, beres-beres, dia cepat kerjanya. Dan itu bakat dari kecil. Anak ini memang punya kemampuan, lihat apa-apa dia langsung beres-beres. Ada anak yang nyanyi dan segala macam, semua punya bakat. Tuhan taruh di dalam diri saudara bakat. Jangan ada yang bilang saya tidak bisa melayani Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa. Karena sebenarnya Tuhan telah taruh bakat di dalam diri saudara. Dan itu sejak lahir, bersyukur. Anak-anak saudara punya bakat yang kita harus bantu mereka menemukan bakatnya, pertajam bakatnya supaya bisa mencapai tujuan, bukan untuk kaya, bukan untuk jadi orang hebat, bukan. Bakat yang Tuhan beri, dia harus dikembangkan untuk kembali kepada Tuhan. Lalu yang kedua, talenta. Talenta itu berbeda dengan bakat. Ngomong satu dengan yang lainnya. Talenta berbeda dengan bakat. Kalau tadi bakat apa? Pemberian Tuhan. Talenta apa? Kepercayaan dari Tuhan. Tidak dari lahir. Ingat ini. Talenta tidak dari lahir. Banyak orang salah mengerti. Ya, talenta adalah potensi, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada seseorang untuk dikembangkan dan dikelola dengan setia. Saya mau beri contoh. Saya lahir bukan dengan bakat menyanyi. Saya tahu persis waktu saya kecil saya nyanyi amburadul. Jowi itu pas nada-nadanya, saya tidak. Tetapi pada usia saya remaja, ketika saya punya gitar, di situ potensi, kemampuan, benih kecil yang kemudian saya asah dengan main gitar nyanyi, merubah saya berkembang menjadi orang yang bisa menyanyi dan bisa main gitar. Nah, talenta itu berbeda. Dalam perumpamaan talenta di Matius 25, banyak penafsir berpendapat bahwa Yesus ingin menggambarkan jumlah yang sangat besar, bukan sekedar receh. Ini tentang talenta. Jika pakai nilai perak, saya hanya sebutkan hasil akhirnya saja ya. Kan ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. 3 orang yang terima talenta dari raja. Jika itu perak, maka 1 talenta 684 juta. Jika itu 2 talenta perak, itu sama dengan 1,37 miliar. Ini angka besar, saudara. 5 talenta, Tuhan beri di antara saudara 5 talenta. Setara dengan nilai 3,42 miliar. Artinya, saudara punya kemampuan tidak ternilai di dalam diri saudara. Tidak ada seorang pun yang bilang saya tidak layak, saya nggak mampu, saya miskin, saya kurang. Tidak ada. Semua terima pemberian yang sangat-sangat besar. Bahkan saudara ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang berada dalam sebuah
situasi di mana dia sedang menceritakan tentang seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Saudara-saudara, ketika orang yang dirasuk roh jahat itu bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan menyadarkan dia, dan setan-setan itu yang dalam dirinya pindah ke babi-babi. Babi-babi itu terjun. Saudara, babi-babi yang terjun itu berapa banyak babi? Nilainya satu orang itu berapa miliar dengan babi yang terjun, ribuan babi yang terjun. Satu orang itu berharga bagi Tuhan. Oleh sebab itu yang harus kita bangun saat ini, satu dengan yang lainnya tidak ada bedakan kaya miskin. Karena kita semua berharga. Tidak ada yang bedakan apakah kamu berpendidikan atau tidak. Kamu punya ijazah atau tidak. Kita semua sama, setara. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena kita berharga. Nah, kalau pakai ukuran emas, 1 talenta, orang yang dikasih talenta sama raja itu 1 talenta, dia terima 68,4 miliar. Kalau hambanya yang terima 2 talenta, dia terima 136,8 miliar. Sedangkan yang mendapatkan 5 talenta, dia mendapatkan 342 miliar. Apapun logam yang dimaksud, apakah itu perak atau emas. Dalam perumpamaan itu menyatakan bahwa aset yang Tuhan percayakan kepada kita sangat berharga. Saya kasih contoh. Apa yang berharga dari aset saya bisa nyanyi? Saya ingat saya sekolah Alkitab di Sati. Sebenarnya saya punya tekanan cukup berat berada di sekolah Alkitab. Tetapi saya adalah orang yang fokus. Kalau sudah pegang itu saya akan bertahan. Nah, saya tidak punya banyak sahabat, teman-teman, tidak. Jadi hari-hari yang saya lakukan adalah saya ambil gitar dan di teras asrama putri saya nyanyi lagu. Saya menyanyikan lagu selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau adalah Tuhan yang menjadi bagianku. Saudara, setiap sore saya nyanyikan lagu ini, saya tidak pernah sadar bahwa apa yang saya lakukan ini berdampak untuk seseorang. Di kelasnya Pak Richard ada seorang yang cukup berhasil dan kemudian dia masuk di sekolah Alkitab. Dan ketika dia masuk di sekolah Alkitab itu sederhana, makannya sederhana dan kita harus kerja. Saudara, di sekolah Alkitab harus rela jadi hamba. Harus rela jadi pembantu rumah tangga. Saya rela jadi pembantu rumah tangga. Saya bereskan, saya cuci pakaian dosen, saya kerjakan bersihkan rumah. Saya rela jadi pembantu rumah tangga. Karena apa? Kita hamba. Dipanggil sebagai hamba. Lakukan hal-hal seperti hamba. Tapi kita anak raja. Nah, temannya Pak Richard ini, dia tidak tahan karena memang dia dari status ekonomi yang cukup kuat, baik gitu. Jadi dia tidak tahan. Dia tidak tahan ada di situ dan kemudian dia keluar. Tapi dia menikah dengan hamba Tuhan meninggal dan dia lanjutkan, dia menjadi seorang yang cukup berhasil sekarang dan dia menopang pekerjaan Tuhan. Satu kali dia peluk saya dan berkata begini, Ros, kamu ingat gak kalau di Sati kamu suka nyanyi lagu selain kau tiada yang lain. Setiap hari kamu nyanyi di teras itu, saya orang yang sangat diberkati dengan lagu itu. Nah, saudara, saya mau hitung coba ya. Saya nyanyikan lagu itu, dia sudah drop, dia sudah tidak mampu untuk sekolah Alkitab. Kalau orang bilang kemungkinan dia akan keluar dari sekolah Alkitab.
Tetapi berhari-hari dia dengar dan dia bilang begini, ketika kamu nyanyi lagu itu nyanyian yang dinyanyikan dari hati yang paling dalam. Kamu gak punya siapa-siapa, kamu cuman punya Tuhan. Nah, setelah itu dia melanjutkan hidupnya. Saya tidak tahu apakah lagu itu berpengaruh ke hidupnya. Tetapi sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia punya gereja, dia menopang pekerjaan misi luar biasa. Nilainya itu lebih daripada miliaran. Simpel kan? Jadi saudara-saudara, apa itu talenta? Coba. Saya mau bicara tentang makna rohani. Yesus tidak sedang mengajarkan tentang uang semata ya. Pesan utamanya adalah bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu yang sangat bernilai kepada setiap orang. Baik itu waktu, kemampuan, kesempatan, pengaruh, maupun tanggung jawab. Dan suatu hari kita akan diminta mempertanggungjawabkannya. Jadi ketika kita membaca perumpamaan talenta, bayangkan bahwa hamba yang menerima 1 talenta pun sebenarnya menerima kepercayaan yang sangat luar biasa besar, bukan pemberian yang kecil. Itu menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang menerima terlalu sedikit. Tidak ada di sini yang menerima terlalu sedikit dari Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa nyanyi, bisa gitar. Apa yang saya lakukan? Pada umur belasan tahun, ada satu tempat jauh di Kopeng, Mas Antoni tahu. Bersama dengan teman saya ngajari anak-anak sekolah minggu, yang kemudian dari situ kemudian jadi rintisan gereja. Hanya dengan nyanyi, main gitar, dan hati yang dipersembahkan bagi Tuhan. Sekarang berdiri gereja di sana. Nilainya berapa saudara-saudara? Nah, jadi apa yang kita sebut sebagai talenta? Lihat, adalah bakat yang dikembangkan. Kesempatan. Saudara, waktu. Kita ada ibadah nih. Dari jam 8 sampai jam 10. Jutaan orang saat ini di rumah. Dan di rumah sakit sedang nangis karena pengen datang ibadah. Tapi mereka tidak bisa. Karena tubuhnya sudah kaku. Karena organ-organ tubuhnya sudah rusak. Dia tidak bisa tinggalkan tempat tidur. Dia tidak bisa tinggalkan rumah. Saudara menikmati 2 jam di dalam hadirat Allah. Itu sangat berharga. Itu kesempatan. Kesempatan bertemulah dengan orang lain. Saya selalu ingat satu wajah anak remaja. Dulu dia rajin sekali temannya Kevin. Dia rajin sekali ke gereja, rajin tiap minggu. Tapi saya tuh enggak terlalu perhatiin anak ini. Enggak terlalu perhatikan. Salam cuman salam, tapi enggak pernah nanya pergumulannya, tantangan hidupnya, persoalannya, mari saya doakan, enggak pernah. Saya cuman salam shalom, dia pulang. Habis itu dia hilang. Dia hilang, saudara, hidupnya berantakan luar biasa. Satu saat saya ditegur oleh Roh Kudus dan saya menyesal luar biasa. Tuhan, kenapa waktu anak itu rajin? Saya kok gak pernah ya nyalami dia dan tanya, kamu ada masalah apa? Bisakah saya mendoakan? Saya cuma shalom gitu aja. Bertahun-tahun loh dia datang, gak pernah. Saya Roh Kudus bilang saya menyesal sekali, menyesal. Dan saya mulai masukkan dia di dalam doa saya secara pribadi. Anak itu sudah berantakan hidupnya. Satu saat saya dengar bahwa dia menikah dengan seorang anak Tuhan. Dan sekarang dia hidup di dalam Tuhan. Aduh saudara, itu mengobati hati saya dari rasa bersalah. Saudara ketemu hari Minggu ini dengan orang lain, beri jabatan tangan, beri tepuk bahu, mungkin dia sedang butuh kekuatan. Kalau saudara mau doakan, itu berharga. Ini yang namanya talenta, kesempatan.
Saudara punya sumber daya, yang punya rumah, sediakan rumah untuk care. Sediakan rumah untuk membawa saudara-saudara seiman, berada dalam komunitas, bertumbuh bersama-sama. Saudara yang punya mobil, saudara berkati orang lain dengan mobilmu. Itu talenta. Saudara punya pengalaman, saudara punya pendidikan, lakukan itu untuk Tuhan. Itu berharga. Saudara punya pengaruh, punya waktu, saudara punya hubungan dengan orang-orang, itu talenta. Contoh talenta, seorang yang berbakat bicara, sekolah, lalu mendapat kesempatan menjadi guru. Kesempatan itu adalah bagian dari talenta yang harus dikelola dengan setia. Jadilah guru yang baik. Jadilah pekerja yang baik. Pekerja yang baik 5 menit datang sebelum pintu dibuka. Pekerja yang baik dia keluar dari kantor 5 menit setelah pintu ditutup. Istilahnya jam ya, bukan pintunya, jam. Tunjukkan saudara adalah seorang pekerja yang baik. Zaman saat ini sekarang PHK banyak sekali. Anak-anak Tuhan yang tahu menghargai talenta. Dia adalah orang-orang yang maksimal di dalam kerjanya. Dia bisa dibedakan dari orang-orang lain. Karena dia menghargai talenta. Mari kita hargai talenta yang Tuhan beri. Sumber daya apapun dalam kehidupan kita. Bahkan kesehatan kita. Ada yang tanya, ibu capek ya, capek bolak-balik ya untuk pelayanan. Saya bilang gitu, saya bilang begini, hidup saya untuk Tuhan. Saya yang penting saya melayani, saya punya sukacita, sudah cukup. Karena ini talenta saya, mumpung saya masih bisa jalan. Saya sudah 60, 10 tahun 70. 70 saya bisa pergi jauh-jauh, enggak. Saya akan nangisin waktu itu, kenapa saya enggak maksimal di tahun-tahun sebelumnya. Jadi gunakan waktu saudara. Gunakan kesempatan. Gunakan bakatmu. Gunakan semua yang saudara punya. Bagi Tuhan. Lalu yang ketiga. Tadi bakat adalah pemberian Tuhan. Coba saudara-saudara sama-sama katakan. Bakat adalah pemberian Tuhan. Talenta adalah kepercayaan dari Tuhan. Ayo ulang. Talenta adalah kepercayaan dari Tuhan. Karunia adalah pemberian atau kasih karunia atau perlengkapan dari Roh Kudus. Ini beda lagi. Karunia adalah kemampuan rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya untuk melayani Tuhan dan membangun gerejanya atau jemaat. Jadi karunia berbeda lagi saudara-saudara. Slide berikutnya. Karunia berbeda dengan bakat dan talenta. Karunia diberikan oleh Roh Kudus kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Saudara dapat enggak? Dapat. Kepada siapa? Semua. Saudara punya enggak? Punya. Tujuannya supaya tubuh Kristus dibangun. Contoh, karunia melayani, karunia memberi kemurahan, karunia memimpin, karunia menasehati, karunia membedakan roh, karunia menyembuhkan. Ini dari Roh Kudus. Walaupun tidak ada yang lihat. Gembala tidak lihat, saya tidak lihat, pengerja tidak lihat. Kalau saudara mau melayani, layani. Angkat sampah, bersihkan ini dan itu. Kalau saudara mau nasehatin orang, nasehatin orang. Karena itu panggilan Roh Kudus. Tanggung jawabnya ke Tuhan. Karunia bukan tanda bahwa seseorang lebih rohani daripada yang lain. Bukan. Karunia adalah alat pelayanan untuk melengkapi yang lainnya.
karunia tidak didapat dari bakat dan talenta. Kesembuhan. Ada orang yang punya bakat menyembuhkan? Gak ada. Ada orang yang punya bakat mengadakan mujizat, latihan. Dia sekolah khusus untuk mengadakan mujizat. Tidak ada. Karunia iman, ngusir setan. Ada khusus sekolahnya. Kecuali nanti saudara mau belajar dari saya ajarin. Yang penting sudah benar-benar di dalam Tuhan, percaya Tuhan. Saudara punya beban untuk orang-orang yang diikat kuasa kegelapan, ayo belajar. Tetapi itu belajar, kita tahu cara-caranya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi sumber pemberiannya tetap Roh Kudus. Saudara mau tengking setan dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus, kalau tidak ada Roh Kudus, setan ketawain. Dan semua kita punya Roh Kudus loh, amin. Jadi semua bisa usir setan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau saya bilang, ibu nanti tolong ya, Pak tolong ya gabung dengan tim ya, tim kami. Nah saudara bilang, bu saya nggak bisa. Roh Kudus di dalam kita. Bahasa roh tidak dipelajari. Menafsirkan bahasa roh tidak dipelajari. Karunia hikmat tidak dipelajari, saudara. Itu datang dari Roh Kudus. Nah, karunia pengetahuan tidak dipelajari, itu datang dari Roh Kudus. Ini pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Ada saatnya ketika kita sedang bicara dengan seseorang yang punya masalah, Roh Kudus akan memberikan kita pengetahuan. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dalam pikiran kita, bayangankah atau apa, lalu kita ngomong, ternyata tepat itu adalah masalahnya dia. Nah, itu adalah karunia pengetahuan. Tidak didapat dari latihan atau bakat. Lalu ketika ketiganya bersatu. Ketika ini bakat, talenta, dan karunia bersatu. Kesamaannya adalah semua dari Tuhan. Dan persamaan yang kedua adalah, saudara, dikembalikan untuk Tuhan. Jangan saudara ngelatih anak-anak saudara yang punya bakat nari, bakat nyanyi, dilatih, dileskan vokal, masukkan di dalam di dalam latihan-latihan seperti itu supaya apa? Supaya jadi juara, nak. Jadi kalau kamu pergi nanti ada perlombaan-perlombaan jadi juara. Saudara, itu berbahaya. Kita sedang mendidik anak kita untuk jadi miliknya dunia. Jadi harus dikembalikan kepada Tuhan. Promosi datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat anak kita menjadi penyanyi hebat yang memberi pengaruh bagi dunia, dia bisa pakai caranya. Sekali lagi, karunia tidak sama dengan bakat, supaya saudara paham. Ada orang yang secara alami pemalu, tetapi Tuhan memakainya secara luar biasa untuk mengajar dan menasehati. Padahal kalau dilihat ini anak ini kayak kok nggak bisa apa-apa ya, diem gitu. Ada pula orang yang sangat pandai bicara, tetapi belum tentu memiliki karunia mengajar. Artinya karunia adalah pemberian Roh Kudus, bukan hasil dari kemampuan kita. Kita lihat saudara-saudara gambaran ini ya, dari Tuhan adalah bakat, potensi, karunia Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa punya ketiga ini? Angkat tangan. Siapa punya bakat, potensi, dan karunia Roh Kudus? Angkat tangan. Loh, kok saudara semua bengong ya? Saudara punya bakat enggak? Punya bakat masing-masing. Saudara punya potensi. Saudara sudah mengalami pendidikan, punya pengalaman, punya rumah, punya mobil, punya motor. Saudara punya kesempatan dan segala macam. Siapa punya potensi? Siapa punya karunia Roh Kudus? Cuman sedikit sudah angkat tangan. Hatinya yang angkat tangan, Bu, oh gitu ya. Itulah orang Indonesia. Semua kita punya bakat, punya potensi, punya karunia Roh Kudus. Kembangkanlah bakatmu.
Kembangkanlah potensi yang punya rumah rawat, yang masih ngontrak rawat, jangan coret-coret. Saudara punya barang-barang rawat. Karena setiap merawat satu, Tuhan akan kasih 3. Kalau satu aja gak pernah dirawat, gimana Tuhan mau kasih? Dipercayakan, kembangkan. Setelah itu pakai untuk melayani Tuhan. Dan kemudian kita memuliakan nama Tuhan. Contoh kaitan bakat, talenta, dan karunia. Seorang musik, bakatnya musik. Talentanya berlatih bertahun-tahun hingga mahir memainkan piano. Karunianya, Roh Kudus memakainya untuk menjadi pemimpin pujian sehingga jemaat terdorong menyembah Tuhan. Nah ini kaitan ketiganya. Saya mau, ini sederhana saudara-saudara. Tetapi saya harus ajarkan karena terlalu banyak ajaran yang salah tentang ini. Gak tepat, bukan salah, gak tepat. Kemudian, contoh yang kedua, seorang guru. Bakatnya bicara. Pinter dari kecil, katanya pinter bicara. Talentanya dia menempuh pendidikan dan mengasah keterampilan mengajar. Itu talenta. Butuh uang loh di situ, pendidikan dan segala macam. Karunia, mengajar firman Tuhan sehingga banyak orang bertumbuh di dalam iman. Ini kaitannya. Lalu seorang pemimpin. Jadi orang-orang yang punya toko-toko, punya usaha-usaha, saudara punya potensi sebagai seorang pemimpin. Kenapa saya khotbah ini? Karena sebentar lagi kami akan merapikan. Karena kemarin terlalu banyak youth dan kemudian youth camp seal, kami tidak sempat. Sekarang nanti kami akan merapikan karunia-karunia. Saudara sudah tes karunia, kita akan rapikan semua dan ditempatkan di dalam pelayanan. Tidak ada yang bilang saya tidak bisa, Bu. Karena saudara punya 3, bakat, potensi, dan karunia. Seorang pemimpin, bakat, memiliki kemampuan mempengaruhi orang sejak kecil. Dia kalau ngajak temannya, yuk kita pergi ke sana, wih temannya 10 ngikutin dia. Ayo kita tendang itu, semua 10-10-nya tendang. Saudara jangan marahin, bilang anak saya nakal loh Bu. Aduh dia tuh mengaruhi teman-temannya jadi nakal. Itu berarti punya jiwa kepemimpinan. Arahkan saja. Nah, dia punya kemampuan mempengaruhi orang. Dia kalau sudah berdiri di teman-temannya, dia teriak, semua dengerin dia. Nah ini punya kemampuan menjadi pemimpin. Talentanya memperoleh kesempatan memimpin dan belajar mengelola tim. Entahkah itu di tempat kerjanya, ataukah dia jadi pengurus di sekolah. Karunia. Tuhan beri memimpin dengan hikmat untuk membangun gereja dan melayani jemaat. Tapi harus dites dulu karunianya, ya. Biasanya ini satu rel. Karena Tuhan itu Allah yang tertib. Dia Allah yang tertib di dalam desain rancangannya, dia tepat, dia tertib. Detail-detailnya semua perlengkapan dia sediakan. Sebelum Tuhan suruh orang atau perintahkan kita melayani, dia kasih kita perlengkapan kok. Nah, apa yang menghambat kita saudara? Beberapa hal sering membuat kita tidak memakai 3 pemberian Allah ini. Yaitu apa? 3 pemberian Allah apa? Bakat, yang satu talenta, yang satu karunia. Sekali lagi apa? Bakat, talenta, karunia. Pemberian Tuhan, apa yang dipercayakan Tuhan, dan perlengkapan Roh Kudus. Nah, beberapa hal sering kita tidak memakai pemberian Tuhan gara-gara ini. Merasa tidak mampu. Siapa yang suka begitu angkat tangan? Enggak mengaku. Ada yang angkat tangan merasa tidak mampu. Aduh itu kebohongan. Kebohongan iblis yang dikipas-kipasin. Tuhan kasih kita semua berharga. Pemberian yang sangat-sangat bernilai. Bakatmu, talentamu, dan karuniamu. Lalu kita enggak mampu apa? Bandingkan diri dengan orang lain. Ih, dia mah bisa, aku enggak bisa.
bandingkan. Atau iri, oh dia bisa begini, 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 wah. Lalu iri. Jangan saudara-saudara. Kadang banyak yang takut gagal. Nanti kalau saya pimpin pujian, takut gagal, salah di depan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Saudara-saudara, bagi Tuhan, Tuhan gak pernah menilai kita ketika kita pelayani itu sebagai gagal. Enggak. Saudara salah di depan pun, Tuhan gak akan marah. Ketika saudara salah pimpin pujian, saudara, Tuhan marah? Tidak. Tuhan akan bilang begini, kenapa kamu gugup ya nak? Gugup enggak apa-apa, aku senang kok. Aku sayang sama kamu. Lanjutkan nak. Roh Kudus dampingin kamu. Itu Bapa. Kenapa takut gagal? Malas mengembangkan diri. Nah ini. Jangan malas. Karena kita punya begitu banyak hal yang kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Atau mencari pujian manusia. Capek saudara kalau nyari pujian manusia ya. Capek. Karena kita harus selalu baik terus di depan orang. Mari kita mencari pujian Tuhan. Walaupun manusia tidak tepuk tangan, tetapi Tuhan disenangkan karena niat kita mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi seperti orang lain. Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna mengerjakan segala sesuatu. Dia hanya minta kita setia. Diomel-omelin, setia. Disalah mengertikan, setia. Tidak didukung, setia. Rasanya seperti semua jadi salah aja, setia. Tuhan ingin kita memiliki hati yang teguh di dalam kesetiaan untuk mengasihi Dia. Nah, sekarang akibatnya. Akibat bila tidak memakai bakat, talenta, dan karunia untuk melayani Tuhan. Akibatnya apa? Yang pertama saudara, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di situ Tuhan sebut, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Masalahnya bukan karena ia kehilangan talenta, tapi karena tidak menggunakannya. Dia simpen. Kemarin saya ada melihat sebuah film, walaupun saya cepet-cepetin gitu ya. Lihatin film Kristen. Kisah tentang seorang wanita yang punya suami yang bikin susah hatinya, menyesakkan. Dan sudah kelakuan yang buruk, dia juga pemain suka pukul. Akhirnya si ibu ini memutuskan untuk lari dari rumahnya. Dia lari dari rumahnya, dari pernikahannya karena memang dia sangat berbahaya tetap tinggal di dalam keadaan seperti itu. Nah, kisah cerita itu kemudian dia bawa lari anaknya. Anaknya bilang, "Enggak mau mama, aku enggak mau di sini." Setiap kali mamanya dipukulin oleh suaminya atau diperlakukan tidak baik, selalu menyembunyikan. Selalu bersikap baik di depan orang. Oh enggak, suami saya baik-baik. Suami saya baik-baik saja kok. Nah, selalu menyembunyikan. Jadi anak itu tidak tahu. Setelah itu dia tidak bilang pada anaknya, "Tidak, kamu harus ikut mama, kamu harus keluar di rumah ini." "Enggak mau mama, enggak mau." "Tidak, kamu harus keluar." Diangkatlah anak itu, dibawa keluar. Singkat cerita berapa tahun kemudian mamanya berhasil. Sebenarnya waktu kecil mamanya ini melatih anaknya untuk menggambar. Dia latih anaknya untuk menggambar dan rupanya anak ini punya bakat untuk bikin model desain baju. Anak ini punya bakat di situ. Nah, karena mamahnya juga seorang desain baju ya. Nah, akhirnya dia diterima di sebuah satu usaha untuk mendesain baju dan lama-lama makin terkenal karena memang desainnya bagus dan mereka menjadi orang kaya. Tapi anaknya benci sama mamanya. Mengapa? Karena mama membuat saya pisah dari papa. Karena mama membuat saya kabur. Jadi anaknya ini mabuk-mabukan, main perempuan. Dan dia tidak pernah bantu mamanya. Dia cuma terima sebagai anak, terima bagian dari gaji setiap bulan. Nah, satu saat mamanya punya penyakit. Dan dokter mengatakan, "Kamu masih muda, kenapa punya penyakit ini?" Setelah diselidiki, ternyata dia menderita Alzheimer.
Alzheimer itu lupa, memori hilang. Nanti anaknya bilang begini, yang laki itu, "Mah, aku minta gaji." Dia, "Oke, mama catat ya." Dia jadi punya kertas-kertas kecil untuk mengingatkan dia harus apa, karena memorinya sudah hilang. Saya bayar gaji buat Carlo. Suaminya periksa pembukuan, dia bilang gitu, "Kenapa uang kita banyak keluar ya?" Rupanya dia bisa bayar gaji Carlo ini 4 kali, padahal cukup sebulan sekali. Asal diingetin, kan dia memorinya sudah parah. Nah, akhirnya makin parah lah kondisi mamanya, semakin parah. Si anak ini tetap bilang, "Mama yang memisahkan saya dari papa. Saya membenci mama dan saya tidak terima suami yang sekarang ada sebagai papa tirinya. Saya tidak akan memanggil dia sebagai ayah, padahal dia orang baik sekali." Nah, akhirnya mamanya sudah semakin parah. Suatu saat papanya bilang, papa tirinya, "Kamu tahu Carlo, kamu jahat kepada mamamu." Dia bilang, "Tidak, mama saya yang jahat." Dia bilang, "Tidak, kamu jahat. Kenapa? Karena kamu menyiksa mamamu dengan keadaan apa yang kamu lakukan." Dia bilang, "Tidak, mama yang memisahkan saya dari papa." Terus si suami dari mamanya bilang, "Kamu tahu kenapa mama memisahkan kamu dari papa? Karena kalau kamu tidak dipisahkan, kamu akan mengalami hidup yang sengsara. Kamu akan sangat menderita. Oleh sebab itu mama mengambil keputusan untuk mengambil kamu dari, membawa lari kamu dari papamu." Anak itu bingung, "Kok bisa begini ya?" Tiba-tiba dia seperti sadar, ada sesuatu yang mama saya sembunyikan. Dan kemudian dia datang ke mamanya untuk tengok sambil bawa desain bajunya yang bagus-bagus, yang tidak pernah dia tunjukkan pada mamanya bertahun-tahun. Jadi usaha mereka semakin turun karena mamanya sudah tidak bisa apa-apa dan desain bajunya sudah tidak muncul yang baru. Padahal Carlo ini punya kemampuan untuk desain. Nah, dia bawa ke mamanya, bersamaan datanglah papanya yang asli. Dipanggil oleh suami dari mamanya. Papanya yang asli datang dan dia terkejut di pinggir ranjang mamanya. Papanya datang dan, "Ini papa kah?" Dia bilang, "Iya, aku papamu." "Papa, ini mama ini yang memisahkan kita. Saya marah dengan papa. Saya marah dengan mama karena dia memisahkan kita." Lalu papanya bilang, "Tidak, mamamu yang telah menyelamatkan kamu. Saya dulu kasar. Saya dulu bukan ayah yang baik. Saya benar-benar penyiksa. Dan kamu tahu bahwa mamamu itu hancur saya gebukin." Jadi sakit Alzheimer itu adalah akibat benturan karena penganiayaan atau KDRT dari suami. Dan mamamu sekarang menderita karena apa yang saya lakukan. Baru anak itu terkejut. Saudara-saudara, ini saya melihat seperti ini kadang-kadang kita tidak bicara kepada orang apa yang kita rasakan. Kita menyimpan semua. Kita kuat berusaha bertahan. Tapi Allah tahu. Tidak usah cari bela diri. Tidak usah cari penjelasan. Tidak usah melakukan apa-apa. Berdiam diri. Setia. Jadi kalau saudara bingung dengan situasi ini, inilah dunia. Kita belum tiba nanti di sana. Ketika tiba di sana lah itu tempat yang paling damai, paling sejahtera. Selama di sini ini ujian yang harus kita terima. Jadi kalau saudara tidak dipahami dalam pelayanan, jangan kemudian menjadi marah, setia. Jangan harap saudara bertahan kalau tidak mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak pakai bakat, talenta, dan karunia, kita tidak dapat pujian dari Tuhan. Kita dapat pujian manusia cukup, tapi surga tidak memberi dan tidak memberi catatan. Kehilangan kesempatan untuk menerima berkat lebih banyak. Saya mau tanya, ini kok bicara berkat nih? Siapa mau terima berkat lebih banyak? Amin? Amin. Gunakan bakatmu, talentamu, karuniamu untuk Tuhan. Kalau kau setia dengan satu orang, Tuhan akan berkati untuk 10 orang. Kalau setia
mulai dengan 10 orang, Tuhan akan berkati untuk 100 orang. Jadi mari kita paham, hidup ini untuk Tuhan. Kita akan mengalami kerugian rohani. Oke, saya mau bilang, tirukan kata-kata saya. Dalam kesulitan hidup, hanya ada 2 pilihan. Bertahan dan maju di dalam Tuhan, atau mundur mundur rohani. Ternyata mundur rohani mendatangkan lebih banyak masalah. Sekali lagi, dalam kesulitan hidup, kita cuma punya 2 pilihan. Bertahan dan maju dalam Tuhan atau mundur. Ternyata mundur mendatangkan lebih banyak masalah. Sekali lagi. Jangan saudara kira pergumulan saya lebih besar ya Bu Rosi. Semua kita punya pergumulan. Sekali lagi, dalam kesulitan hidup cuman ada 2 pilihan. Bertahan, maju di dalam Tuhan, atau mundur. Dan ternyata mundur mendatangkan lebih banyak masalah. Saya mau tanya, saudara mau terima lebih banyak masalah? Sekali lagi, saudara mau terima lebih banyak masalah? Berarti pilihannya apa? Maju, pilihannya apa? Maju, pilihannya apa? Maju, tidak ada cara lain. Karunia akan diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain yang setia. Saya ingatkan, saya pernah memberi satu ilustrasi seorang penyanyi hebat orang Indonesia. Suaranya bagus luar biasa. Seorang anak Tuhan. Nyanyi untuk dunia, begitu dia sakit. Berada di dalam siaran radio Kristen. Dia bilang, saya mau menyanyi untuk Tuhan. Dia nyanyi Amazing Grace. Dia mau nyanyi angkat suara. Falesnya kemana-mana. Semua orang se-Indonesia Raya dengar. Ini artis, kenapa nyanyinya begini? Cuman satu, sudah diambil oleh Tuhan. Dunia menyaksikan. Dulu punya suara emas, sekarang hilang. Kemana? Sudah diambil oleh Tuhan. Saudara pengen apa yang saudara punya diambilin sama Tuhan? Mau diambilin atau mau ditambahkan? Ditambahkan berarti berikan bakat, talenta, dan karuniamu untuk Tuhan. Lalu berikutnya, memutuskan rantai pemberian. Saudara-saudara, kita itu hidup dari memberi. Kalau mami saya tidak memberikan hidupnya untuk saya tidak akan ada di sini. Semua kita punya rantai pemberian. Ada orang-orang dalam hidup kita yang Tuhan izinkan ada. Untuk kita semua terus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, kita sedang memutus rantai pemberian kita. Banyak orang kehilangan berkat yang seharusnya mereka terima dari hidup kita, termasuk anak-anak kita. Saudara tidak melayani, saudara sedang memutus rantai berkat bagi mereka. Karena mereka tidak melayani Tuhan. Pelayanan menjadi tidak efektif karena tidak lengkap. Kenapa? Sana sini orang itu aja sana sini. Iya, karena cuma dia yang mau. Beban pelayanan hanya dipikul oleh sedikit orang. Hanya orang sedikit yang mengatakan, kok lu lagi katanya. Karena hanya mereka yang mau. Dan mereka yang mau akan terima berkat Tuhan, amin. Yang dibilang lu lagi jangan mundur, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pertumbuhan rohani kita terhambat ini jelas. Jelas, kalau kita tidak melayani Tuhan, tidak ada sukacita dalam hidup kita secara penuh. Ya,
Saya kalau melayani saya ngelihat, wih sukacitanya orang itu diubahkan. Saya lihat situasi sukacitanya ketika dia kuat. Saya lihat sukacitanya ketika dia sembuh. Wih sukacitanya. Dan akan diminta tanggung jawab kelak dalam kekekalan. Saudara, kita akan bertanggung jawab berhadapan dengan Tuhan dalam kekekalan. Satu saat Allah akan berkata, apa yang telah kupercayakan kepadamu, apakah engkau telah melakukannya untuk aku? Slide berikutnya. Bakat adalah pemberian Tuhan. Talenta adalah kepercayaan Tuhan. Anak-anak itu apa? Anak-anak itu apa? Talenta. Bawa mereka kepada Tuhan. Karunia adalah perlengkapan Roh Kudus. Ketika ketiganya dipersembahkan kepada Tuhan, hidup kita menjadi alat yang efektif untuk memberkati sesama dan memuliakan Kristus. Ketika tidak menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan mengalami, baca saudara-saudara, mengalami apa? Kehilangan berkat yang sangat banyak dan merugikan kehidupan kita dan keturunan kita. Ini anak-anak begini, jangan kita marahin. Mereka sedang beraktivitas tapi telinganya dengar. Apa yang telinga mereka dengar, itu akan masuk dalam pikiran mereka. Bahwa anak-anak semakin sering ke gereja, itu akan membuat anak-anak mendengar lebih banyak tentang hal-hal rohani. Dan itu akan mendatangkan banyak berkat untuk kita di masa tua kita. Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat, tetapi orang yang bersedia mempersembahkan seluruh bakat, talenta, dan karunia kepada Tuhan. Amin. Siap? Siap apa? Siap mempersembahkan bakat, talenta, dan karunia saudara bagi Tuhan. Maka kehidupanmu lihat saudara akan diberkati Tuhan. Anak cucu kita akan melihat kebaikan Tuhan seumur hidup mereka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Setelah tahu bakat saya adalah pemberian Tuhan. Talenta, semua yang saya punya, yang ada pada saya adalah kepercayaan Tuhan. Dan karunia adalah perlengkapan Roh Kudus. Untuk saya mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Saya mau begini saudara. Saudara keluar dari bangku dan kemudian jumpai orang-orang yang pria dengan pria. Kemudian bikin 2 atau 3 orang bergandengan tangan dan katakan sama-sama, yuk kita melayani sama-sama. Ya, mari silakan. Ya, mau laki atau perempuan 2 atau 3 orang bergandengan sama-sama dan katakan mari kita melayani Tuhan. Gak usah sungkan-sungkan, mari silakan. Gak kenal, mungkin belum kenal, ya inilah saatnya untuk saling mengenal. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya Bapa. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk tanya nama. Siapa orang yang saudara gandeng tangannya? Tanya nama masing-masing. Setelah itu saudara bawa di dalam doa. Tuhan berkati dia. Tidak perlu dengan suara yang keras, tetapi tanya namanya dan kemudian mendoakan. Sementara singer nyanyikan dengan setengah suara, melayani. Lebih sungguh. Amin. Bapa, berkati kami Tuhan, supaya kami mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Berkati kami Allah, kami dapat menangkap tujuan hidup kami di dalam-Mu Bapa. Semua bakat, talenta dan karunia yang Tuhan beri adalah milik-Mu Allah. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu ya Allah. Kami persembahkan bagi-Mu hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengasihi lebih sungguh. Kita tetap bergandengan tangan dan saling mendoakan. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya Allah. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Glory Bapa. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapa di dalam surga, kami mendengar tentang apa itu bakat, talenta, dan karunia. Ampuni jika selama ini kami dibutakan karena kami abai, kami merasa tidak mampu, kami lebih mendengar apa kata orang dan bukan kata Roh Kudus, sehingga kami tidak menggunakannya secara maksimal. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, pemberi. Engkau yang memberi semua dalam hidup kami. Semua adalah Tuhan punya. Bakat kami, talenta kami, bahkan apa yang ada pada kami semua milik-Mu. Karunia adalah dari Engkau. Kami bersyukur karena kami tidak yatim piatu, tetapi kami anak raja. Kami punya begitu banyak hal, kami punya begitu kayanya anugerah buat hidup kami. Hari ini kami mengambil keputusan setelah mendengar firman. Kami tidak mau menghentikan rantai pemberian. Kami ingin menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Kami ingin disebut sebagai hamba yang setia. Kami ingin Tuhan supaya anak-anak kami menikmati berkat Tuhan. Kami menerima kepercayaan dan berkat yang lebih besar. Karena kami mengelola dan Engkau mempercayakan kepada kami. Kami kembangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Akhirnya kembali kepadamu ya Tuhan. Semua yang dari Tuhan adalah kepunyaan Tuhan dan kembali kepada Tuhan segala kemuliaan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setelah firman Tuhan ini, maka tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak memberi hidupnya bagi Tuhan. Setelah firman Tuhan ini, kami akan melihat lebih jelas tentang tujuan hidup kami. Hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terpujilah Allah yang baik. Semua katakan amin.
Amin. Dan mari berjabatan satu dengan yang lain, katakan, mari kita melayani Tuhan. Dan selamat melayani. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Rosi yang sudah mengingatkan lagi kepada tiap kita bahwa kita harus memakai bakat, talenta, dan karunia yang Tuhan berikan untuk kita kembalikan lagi guna kemuliaan Tuhan. Hari ini ada persembahan spesial dari Care Permata. Untuk Care Permata kami persilakan.
Terima kasih untuk pujian persembahannya dari Care Permata. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kami Gembala Sidang, saya mewakili Gembala Sidang, staf pastoral dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang untuk yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berharap di minggu-minggu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini, agar datang kembali bersama beribadah di tempat ini. Untuk giat ibadah, gereja kami mempunyai ibadah 2 kali dalam 1 minggu. Yang pertama adalah jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Ibadah kedua adalah jam 5 sore sampai jam 7. Dan kami juga mempunyai ibadah untuk next gen di hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak muda, kami menghimbau untuk mengajak anak-anaknya datang ke ibadah youth yang diadakan Sabtu jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan pada jam 8:30 pagi di tempat ini. Bagi orang tua yang punya anak-anak sekolah minggu, kami himbau untuk membawa anak-anaknya untuk dapat datang beribadah sekolah minggu di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan, kami ada menara doa pagi yang diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 5 pagi. Untuk jemaat yang dapat hadir di dalam Zoom, kami menghimbau untuk dapat hadir di dalam menara doa pagi. Untuk menara doa sore hari jam 7 yang kami laksanakan hari Jumat, menara doa Jumat pagi minggu ini kita ada spesial, yaitu kami mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir dengan membawa permohonan, doa-doa pergumulan tiap kita ke dalam doa menara doa Jumat pagi jam 7 malam. Doa-doa tersebut akan didoakan bersama-sama di menara doa Jumat malam. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah umatku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami membawa persembahan yang daripada-Mu Tuhan. Kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang kami bawa, Tuhan memberkatinya, tangan-tangan yang memberinya, dan dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Beri hikmat pada orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami siapkan diri kami untuk membawa persembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk yang bertugas, saya persilakan. Ia yang
Yesus rela, Yesus rela, ayah jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah, agar nyata bahwa kami anak Allah, agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya Yesus. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan pada Yesus, hanya pada Yesus kita akan berseru. Haleluya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam akhir ibadah ini Tuhan, kami merasakan akan kebaikan Tuhan, akan kehadiran Tuhan, dan kami percaya itu akan memotivasi kami dan memberkati kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan pulang, Tuhan akan melindungi dan menyertai kami, Tuhan akan memberkati seluruh kegiatan aktivitas kami dalam minggu yang baru dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kami akan berjumpa lagi di rumah Tuhan pada hari Minggu untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau akan memberkati segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan bisnis, serta mata pencarian kami. Semua yang kami rencanakan diberkati Tuhan. Apa yang kami pikirkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengendalikan hati dan pikiran kami dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Engkau akan memberkati keluarga, rumah tangga, dan seluruh kegiatannya. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan, segala dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, sambil saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk care kota tinggal di gereja setelah upacara setelah ibadah jangan turun dulu. Untuk care kota